Firman Allah surat Al-Hujurat. Firman Allah surat Al-Hujurat. Firman Allah surat Al-Hujurat. Ayat 13. Ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian itu. Apa tadi? Ya, yang paling takwa. Yang paling takwa. Titik. Pernah Rasul ditanya, pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, titik dua, siapakah manusia yang paling mulia? Siapakah manusia yang paling mulia? Tanya depan Nabi ini. Ya Rasul, manusia paling mulia itu siapa? Wah, nekat ini. Takon nekat ini. Jawab oleh Nabi. Ayun nas akram. Manusia yang bagaimana yang paling mulia ya Rasul? Nabi jawab, akramuhum indallahi atqahum. Nabi menjawab, yang paling mulia di sisi Allah, yang paling mulia di sisi Allah, yang paling takwa. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Yes. Berhenti? Enggak. Tanya lagi. Bawahnya laisa an hadza nas'aluk. Laisa hadza nas'aluk. Bawahnya katanya sahabat, kami bukan bertanya itu ya Rasul. Sabar Nabi. Lah kita orang lha takon opo kon? Nabi diam. Dijawab lagi sama Nabi. Bawahnya Nabi menjawab, fa akramun nasi Yusuf Nabiullah, ibnu Nabiyillah, ibni Khalilillah. Yang paling mulia di antara manusia, katanya Nabi, yang paling mulia di antara manusia Nabi Yusuf, yang merupakan anaknya Nabi, yang merupakan anaknya Nabi. Siapa? Nabi Yakub, ibnu Nabiyillah, anaknya Nabi. Anaknya siapa? Anaknya Nabi siapa? Nabi Yakub. Ishak. Anaknya Nabi, yaitu Nabi Ishak. Anaknya Nabi, yaitu Nabi Ishak. Iya benar? Ibni Khalilillah, anaknya Nabi. Anaknya Nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Hebat kan? Nabi Yusuf, anaknya Nabi Yakub,
Nabi Yakub anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak saudaranya Nabi Ismail, anaknya Nabi Ibrahim. Paham? Berhenti? Enggak berhenti. Enggak. Qalu laisa an hadza nas'aluk. Bawahnya mereka mengatakan bukan tentang ini kami bertanya. Bukan tentang ini kami bertanya. Bawahnya Nabi menjawab, fa'an ma'adinil arabi tas'aluni. Apakah engkau bertanya tentang orang pilihan dari orang Arab? Ma'adin suatu yang berharga gitu ya. Engkau bertanya tentang orang pilihan dari orang Arab, koma, bawahnya mereka menjawab, qalu na'am, mereka menjawab iya. Apa jawaban Nabi? Perhatikan nih. Qala, bawahnya qala, Nabi bersabda, fa khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faqihu. Nabi menjawab, orang-orang yang terpandang zaman jahiliyah, orang-orang yang terpandang zaman jahiliyah, koma, maka dia akan menjadi orang yang terpandang pula ketika masa Islam, koma, dengan syarat mengetahui dan faham agama. Iki nolak omongannya orang-orang yang mengatakan belakrak engko akhirnya. Mereka katakan gini kan, inna akramakum indallahi atqakum. Betul. La fadla fil Arab wal ajam, aswad wal abyad, begitu. Tidak ada bedanya antara orang Arab sama bukan orang Arab, orang putih dengan orang yang hitam kulitnya, illa takwa, dengan takwa kepada Allah. Kan gitu. Berarti tidak ada bedanya. Sabar dulu. Kalau zaman jahiliyah, kalau sebelum jahiliyah dia menjadi orang yang mulia, masuk Islam, taat, nurut syariat, ngerti ilmu agama, terangkat malian. Paham? Kalau bukan orang yang terpandang, masuk Islam terangkat, tapi modalnya satu, karena keislaman. Tapi kalau ini ada yang dukung, berupa apa? Nasab. Paham? Ngerti? Tidak perlu dibanding-banding, no. Dan perlu diingat, indallah, bukan indan nas, bukan inda, ya, inda fikrok adalah, karena pikiran itu bukan, karena Allah. Nah, di sini ada aturan. Oh, di sini ini kalau Syarifah menikah dengan Sayyid, untuk apa? Mendapatkan keturunan yang Sayyid. Ini bukan inna akramakum indallahi atqakum. Itu salah ngasih obat. Inna akramakum indallahi atqakum ini berhubungan dengan kemuliaan karena takwa. Ini karena takwa, nasab dukung, ngerti, ya ini masuk. Paham? Fa khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faqihu. Orang terpandang, orang pilihan zaman jahiliyah akan menjadi orang terpandang pula di zaman Islam kalau mereka faham, ngerti syariat, paham. Kalau kasih nyontoh jangan ngasih contoh Abu Lahab to. Lagi ngasih itu kan Abu Lahab to. Abu Lahab itu pamannya Nabi. Tapi karena dia tadi itu tidak masuk Islam, tidak mulia. Ya betul. Betul, karena ketika menjadi penduduk neraka, jelas. Tapi kalau ngasih contoh yang benar, ojo ngawur. Ayo kasih contoh yang lain.
Kalau ada keturunan Rasulullah dari segi nasab, dia mulia, dia takwa, mulia. Sudah takwa, keturunan, ya bagus. Dan kita tidak pernah membandingkan dengan yang bukan keturunan takwa, bukan. Kalau segi takwanya sama, takwa kok. Dia ngerti sama ngertinya. Tapi ada yang satu yang lainnya di sini. Ngerti? Nah kalau nyontoh ojo mek sepihak. Sing contoh Abu Jahal, Abu Lahab. Soman yang kereng-kereng gitu. Ya jangan. Yang fair kalau ngasih contoh itu. Jadi jelas. Nah, terus jangan cawe-cawe masuk kepada yang lain. Ini ngomong masalah takwa. Ini masalah ketaatan sama Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan, kefahaman. Takwa itu ngerti ilmu agama. Jangan nyawe-nyawe masalah apa? Jaga nasab. Dengan berdalil inna akramakum indallahi atqakum, melegalkan untuk yang bukan sayyid menikah dengan syarifah. Ya salah ente. Tidak ada masalah, ente mau bulian tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Memang kenyataannya gitu kok. Itu adalah bentuk yang namanya apa jenenge? Koyok di Hindu apa jenenge? Kasta. Blakrak kan? Iso nang kasta barang ini. Aku takon saya coba wis ngene ae. Ayo. Kon iki kon ya. Ya kon. Sing orang biasa ya. Ini ngomong ana takwa gini. Coba ngelamaro anake raja di Jogja. Kira-kira diterima nak? Iya, siapa? Ikhwan diterima kira-kira? Oh ya ojo sih, iki keturunan raja rek, darah biru. Ya darah abang, biru. Darah biru dari keturunan ini kok. Dan ente itu hati-hati. Ada satu sahabat itu tidak pernah baca surat At-Tabbat kecuali kalau pas waktu giliran hataman. Giliran giro'ah baru baca Tabbat. Apa katanya sahabat ini? Ana jaga perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini adab. Ini kecerdasan sahabat. Lek sahabat model koyo kono iki ndak ono. Model-model koyo kono kaku kan iki model Abu Jahal. Model Abu Lahab. Iki. Sahabat ini Tabbat itu jelas-jelas penjelekan kepada Abu Lahab. Cuma pamannya Nabi. Karena takut dah enak sama Nabi, kasihan sama Nabi. Bukan karena benci dari Quran, enggak. Jaga perasaan Nabi, enggak baca surat Al-Masad kecuali kalau pas giliran baca itu. Kalau bahasa kita orang pas hatamani. Saiki enggak. Ada yang satu mengatakan, ada pendapat yang mengatakan katanya di neraka. Ada yang satu dan banyak mengatakan enggak, di sorga. Ngambil yang neraka. Bukan ngambil yang sorga loh, ngambil yang neraka. Jadi seolah-olah ada kesempatan. Apa? Bapak ibunya Nabi. Di Sahih Muslim disebutkan ada neraka. Cuma dibahas itu. Ada perawinya Ahmad masuk ke sini. Oh iya, dari ini, dari apa? Itu masih mengatakan, ada yang mengatakan bukan itu salah, itu hadisnya kayak yang perawikan. Ya. Loh yang jadi pertanyaan, kenapa ente ngotot yang di neraka tanpa menyebutkan pendapat yang ini? Seolah-olah kesempatan untuk mojok ke Nabi. Lihat bedanya ente sama sahabat. Sahabat itu nas Quran, surat Al-Masad, dengan dalil jaga perasaan Nabi, tidak baca surat Al-Masad kecuali kalau pas gilirannya. Kenapa? Jaga perasaan Nabi. Dan ini jelas-jelasan nas di Al-Quran. Yang mengingkari bisa kufur, bisa murtad. Jaganya seperti itu. Loh, apalagi masalah ini? Kenapa inti nyari yang ngotot ini di neraka? Sampaikan. Ada pendapat yang lain yang mengatakan itu adalah di surga. Paham ini ya? Paham Pak maksudnya Bang? Iya. Ini bodoh semuanya ini. Kebodohan gitu loh. Kebodohan. Dadi ndonok sungkane blas karo Nabi gitu. Ana tanya ya. Jawaban jujur li ya, misalnya ngomong ya, dulu misal nak sallallahu alaihi wasallam.
Ente punya bapak dulu bandar togel. Akhir umur tobat. Akhir umur tobat, ya kan? Atau ndak tobat bis? Moro ono muridmu ngomongi bapakmu ngamuk ndak? Yo ngamuk sih. Iya kono jok mentok-mentok dalilnya inti apa? Utkuru mahasina mautakum. Sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang mati di antara kamu. Wakufu an masawi. Keburukannya tutup. Tak pantas. Loh, Nabi. Ya apa Nabi? Juru selamat tuh. Ayo. Anda bisa menggunakan, ya tetap ente. Tapi ente kenapa propaganda seperti itu? Ya, dalilnya seperti ini. Ya, kita punya dalil juga kok. Nggak bisa. Paham mana? Ini kita sebutkan. Faj'al karomata indahu bittaqwa la bil ansab wala bil amwal wala bi syai'in akhar. Betul. Habib Wahdah juga mengatakan kok. Ya. Menjadikan Allah itu kemuliaan di sisinya dengan takwa, bukan dengan nasab, bukan dengan harta, bukan dengan yang lain. Anda tanya, kalau ada orang nasabnya baik, nasabnya mulia, keturunan Nabi SAW dengan tes DNA yang asli. Yo, iya Rus. Kamu percaya enggak? Lu percaya apa? Percaya kudu tes DNA, percaya tes DNA. Ya kan? Dia takwa, dia ngerti. Kira-kira ya apa? Nah ini kan ngambil satu sisi tok kan? Ayo jelaskan. Wis pokoknya ini, pokoknya meskipun keturunan Nabi ku, lek wis tak ngerti agama ku ya percuma. Bukan percuma. Memalukan itu. Wis ya, wis. Ojo mandek. Ayo lanjut no. Lek ono keturunan Nabi, dia takwa, dia ngerti ilmu agama, ngomong. Ojo mandek di eleto. Nggak bisa. Oh ya memang bosok. Memang hatimu hati bosok, ya repot. Model apa? Abi. Tahu abi ya, hati bosok. Iya, ya hati bosok. Ya repot. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Kok nyindir aku? Lah, kan tersindir enggak? Tersindir. Loh, tersindir enggak? Iya, berarti bosok temenan memang. Anak ngomong ya, Bang, lenang masjid itu Bang, harusnya orang gak gamisan, gak karuan pendek. Respon, enggak, guyut toh. Kenapa? Ya dia enggak gunakan celana pendek kok. Gak gamisan putih mana? Iku dari Saudi. Iya, kan? Loh iya kan? Kok tersinggung? Ya apa? Kok niki rambut iku cuk dawa-dawa pada wong wedok ae. Nah, ente tersinggung enggak? Enggak, karena itu ada rambut. Kalau ente punya rambut tersinggung. Anak ngomong, hati bosok. Tersinggung? Enggak. Ya wis, alhamdulillah. Tersinggung anak? Ya bosok. Ngerti ini ya? Iya. Harus paham. Ayo yang jujur. Ilmu itu jujur. Enggak boleh, ilmu bohongan enggak boleh. Ini katakan harus dengan nasab, harus dengan takwa, bukan dengan nasab. Iya. Tapi ingat juga, kalau punya nasab, punya takwa yang lebih tinggi derajatnya, selesai. Lebih tinggi tidak tahu di sisi Allah itu. Cuma inti sampaikan juga itu. Ngerti ya? Iki tidak dipateni komentari rame, yakin rame. Tapi ya siku, pendidikan medsos orang letok, mek bondo ngetik tok, bodoh. Wa kaman wa'adallahu wa rasuluhu 'ala taqwa min khairatin wa sa'adatin darajatin hasanatin yatulu dzikruha. Ya wis. Banyak janji Allah Subhanahu wa taala tentang masalah takwa ya. Nanti insyaallah pertemuan datang wallahu a'lam bissawab.